Ya, karena tidak pernah terbayangkan bisa sejauh ini saya di PBSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast PBSI. Perkenalkan, nama saya Syamliani, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton atau baru pertama kali datang di podcast PBSI, selamat datang. Baik, topik pada podcast hari ini mungkin kita akan bahas tentang HMPS PBSI bersama dengan Ketua HMPS PBSI. Tentu kita bakalan banyak menggali tentang HMPS PBSI. Untuk itu mari kita perkenalkan dulu kita narasumber kita, Ketua HMPS PBSI. Silakan perkenalkan diri. Baik, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zidan Larios, mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI semester 3. Jadi di sini saya adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2023-2024. Salam kenal buat teman-teman semua. Oke, makasih banyak ini buat waktunya karena udah mau datang di podcast PBSI. Untuk kegiatan atau kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak Zidan? Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kesibukan saya karena saya juga berlembaga bukan hanya di HMPS PBSI, di organisasi internal kampus juga, salah satunya IMM. Jadi kemarin kami habis menyelenggarakan yang namanya musyawarah cabang. Nah di situ. Oke. Mungkin kita bakal bahas bergeser ya ke HMPS PBSI. Saat kamu memulai untuk menjadi ketua HMPS PBSI, apa yang memotivasi atau menginspirasi kamu untuk memimpin HMPS PBSI? Baik, untuk yang memotivasi saya atau menginspirasi saya untuk maju menjadi ketua HMPS PBSI atau memimpinnya, yang kita tahu istilahnya. Pertama, memang saya belum ada sampai di ranah itu karena saya tahu sendiri kemampuan saya untuk memimpin, apalagi saya masih semester 3, bisa dibilang masih dalam proses pencarian jati diri, proses untuk terus belajar, ingin tahu lebih dalam, ya hal baru dan lebih dalam. Tapi tergerak hati saya ketika pada saat pemilihan, di situ bukan kita menjadikan senior, akan tetapi senior saya, senior semester 5 dan 7 mungkin mereka sibuk atau bagaimana atau ketidaksiapan mereka untuk memimpin. Di situ memang saya sebelumnya sudah mempersiapkan hal-hal memang yang di ranahnya saya juga karena saya memang basic kepemimpinan. Saya berani ambil langkah di situ, Kakak. Jadi maksudnya kayak senior kurang ada minat atau apa ya, berpartisipasi dalam untuk ambil bagian dalam HMPS PBSI. Iya, bukan tidak mengambil bagian, mungkin karena tiap orang itu memiliki jiwa pemimpin, Kakak. Tapi tidak semua orang mau menjadi pemimpin. Dalam artian mereka bisa memimpin dirinya mereka, tetapi mereka belum siap untuk memimpin kelompok gitu. Apalagi terkeseruan untuk HMPS PBSI. Jadi kamu ada inisiatif sendiri untuk saya ambil bagian ini gitu ya. Saya harus ambil posisi di sini karena kalau bukan saya siapa lagi yang mau ambil. Secara tidak langsung untuk memotivasi teman-teman saya untuk next siapapun ketuanya harus berani gitu. Apapun resikonya. Oke, selanjutnya apa sih dampak positif yang ingin kamu ciptakan melalui kepemimpinan kamu di HMPS PBSI? Untuk dampak positif yang ingin saya ciptakan, yang pasti secara tidak langsung untuk mengajak teman-temannya untuk tetap di jalan yang sama, dalam artian untuk mengembangkan HMPS PBSI itu, Kakak. Karena untuk memberikan dampak positif itu banyak risiko atau tantangan. Karena kalau bicara masalah, saya rasa tidak jadi masalah untuk mengajak teman-teman PBSI dalam hal kebaikan. Karena saya rasa juga kita sebagai warga PBSI harusnya sadar akan hal itu. Kalau itu dari saya sih, Kak. Mungkin karena untuk dampak positif itu saya tidak bisa bukan saya tidak punya kependirian atau saya belum bisa memastikan, karena yang bisa merasakan aura positif ketika saya memimpin itu dari masyarakat
ya anggota pengurus saya sama masyarakat warga atau warga PBSI itu sendiri. Iya, betul sekali. Mereka yang merasakan Iya. gitu ya, Pemimpin. Bukan kamu sendiri yang bisa mendeskripsikan Iya. gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih perkembangan HMPS PBSI saat ini? Untuk bicara perkembangan HMPS PBSI saat ini, saya rasa juga perkembangannya, karena kalau tidak salah saya juga pernah diskusi juga, HMPS PBSI ini sempat dibilang vakum. Iya. Dalam artian ada beberapa kegiatan yang memang sudah mau dilaksanakan tapi terhambat COVID-19 kalau tidak salah. Itu diskusi sama senior-senior terdahulu. Jadi secara tidak langsung 2 tahun terakhir ini PBSI ini bisa dibilang vakum, tidak ada kegiatan atau bagaimana karena memang terbatas social distancing kalau tidak salah, Pak. Kegiatan itu kurang. Iya, kurang. Jadi secara tidak langsung itu mematahkan atau kayak mengurangi rasa semangat warga PBSI untuk tidak bagaimana, karena mereka takut juga, karena itu marak-maraknya itu sangat-sangat kita juga takut juga untuk keluar saja pun kita dibatasi. Sedangkan kalau untuk kayak dari diri sendiri saja, untuk pada mahasiswa kayak ada keinginan untuk ikut, tapi lebih ke orang tua yang membatasi, karena orang tua pun takut begitu ya. Orang tua pun pasti khawatir akan hal itu. Oke, selanjutnya apa yang menjadi prioritas utama HMPS PBSI? Untuk yang menjadi prioritas utama pada HMPS PBSI, saya juga pernah diskusikan sama Kak Prodi bahwasanya yang pertama kita naikkan itu SDM dulu, Kak, sumber daya manusianya dulu. Ya, yang kedua sosialisasi, kita harus buat sosialisasi. Karena bagaimana kita mau menunjukkan eksistensi PBSI kalau kita tidak mensosialisasikan itu. Tidak ditahu orang layak. Karena orang kalau bicara PBSI pasti mereka langsung menyimpulkan, PBSI pendidikan persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia ya, Kak. Itu lelucon orang-orang di luar sana kalau kita bilang dari jurusan apa PBSI bulu tangkis. Lebih ke olahraga. Iya, lebih ke olahraga, padahal itu jurusannya bahasa dan sastra gitu, Kak. Itu. Oke, SDM dan sosialisasi ya. Iya. Oke, selanjutnya apakah sekarang ini ada kolaborasi antara HMPS PBSI dengan organisasi mahasiswa lainnya di kampus? Untuk kolaborasi antar organisasi mahasiswa lainnya yang ada di kampus ini, saya rasa belum ada, Kakak, karena bisa dibilang kepemimpinan saya baru, jadi masih banyak butuh bimbingan. Karena saya diskusi bukan hanya dengan senior saya di PBSI, senior di organisasi saya sendiri, terkhususnya IMM, saya diskusikan juga perihal itu. Rencana ini masih rencana, karena ini saya punya komunitas yang namanya IMM Care. Jadi dia itu mengajak saya untuk bisa kolaborasi dengan PBSI. Nah, itu kolaborasinya itu tentang kemanusiaan, Kakak. Untuk perihal kegiatan apa yang mau kita buat, ini masih ajakan untuk berkolaborasi. Mungkin nanti dia akan libatkan banyak HMPS di situ. Iya, maksudnya kan salah satunya PBSI. Sudah ada keterlibatan kamu sebagai anggota IMM dan juga sebagai ketua HMPS PBSI. Ini bagus nih ya. Bisa naikkan secara tidak langsung, ya saling berkolaborasi. Saya membranding IMM, saya memperkenalkan PBSI di luar sana. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oke. Lanjut nih, apa harapan dan ekspektasi kamu pada anggota HMPS PBSI dalam menjalani perannya masing-masing di HMPS PBSI? Kalau bicara harapan untuk anggota, ya pasti harapannya yang baik-baik, Kak. Untuk kedepannya pasti teman-teman harus akan lebih sadar lagi akan peran posisinya masing-masing. Keterlibatannya dalam karena ketika saya menunjuk atau mereka mengajukan diri untuk masuk di kepengurusan anggota, secara tidak langsung mereka harus sadar bahwasanya ketika mereka terjun menjadi anggota, mereka tahu tupoksinya mereka di mana. Maksudnya bidang-bidangnya mereka di mana. Jangan sampai ketika saya menunjuk mereka di bidang yang salah, mereka keberatan. Makanya itu saya memberikan mereka kesempatan untuk memilih sesuai basic dan keahliannya mereka. Misalnya mereka di bagian bahasa dan sastra, nah mereka ambil di bagian situ. Misalnya juga di bagian kerohanian,
mereka bisa terjun langsung di bidang kerohanian. Jadi itu kalau bicara tentang harapan atau proker ke depannya, pasti saya banyak punya ide atau gagasan. Tapi yang jadi permasalahannya di sini atau tantangan saya sendiri, kembali lagi ke anggotanya, mereka mau tidak bekerja sama dengan saya. Karena kalau mereka tanpa saya, mereka fire-fire saja. Tapi kalau saya tanpa mereka, itu yang menjadi suatu titik berat bagi saya untuk memimpin ini kan. Jadi harus ada apa ya, hubungan saling membantu ya. Iya, saling kesadaran lebih terutama. Oke, lanjut. Bagaimana partisipasi anggota HMPS PBSI dalam kegiatan kampus dan di luar kampus? Partisipasinya gimana nih anggota HMPS PBSI? Kalau anggota HMPS PBSI, alhamdulillah untuk partisipasinya saya rasa masih baik. Iya. Kalau saya bilang karena kita kemarin mengadakan kuliah umum ya kan, tentang pembelajaran dan apresiasi sastra pesisir. Alhamdulillah warga PBSI dia banyak yang bergabung di situ. Iya, bahkan saya kan terlambat ya. Iya, tidak. Sudah full. Penuh semua ya. Itu saya rasa itu bentuk partisipasinya mereka untuk di HMPS. Untuk di luar mungkin belum terekspos ya kakak, tapi ada kayaknya, ada. Saya rasa ada kan. Mahasiswa ini rasa ingin tahunya lebih tinggi dan mencoba hal-hal baru. Oke, lanjut. Apa strategi HMPS PBSI dalam meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi? Apa sih strategi kamu gitu untuk supaya anggota HMPS PBSI mau terlibat? Kalau strategi saya itu kak, saya tidak yang strategi. Kalau bicara tentang strategi pasti kita ada cara-caranya gitu. Kalau saya sih ya kalau kita menyampaikan sama anggota itu kita harus ya tenang. Kemudian juga pasti di dalam kepengurusan itu tidak menutup kemungkinan ada namanya kubu. Iya. Nah itu yang harus kita benahi kak. Jadi strategi saya harus berusaha netral di situ. Walaupun misalnya juga kadang kubu ini menyampaikan ide gagasannya seperti ini, di kubu sebelah dia menolak. Nah, saya harus bisa menyeimbangkan itu. Secara tidak langsung, saya tidak bisa memposisikan diri saya di kubu sini. Harus netral. Saya juga tidak bisa di kubu sini, walaupun salah satu kubu ini ada yang benar, tapi saya harus menjadi pendengar. Itu salah satu masalah internal harusnya. Tapi ya, alhamdulillah sejauh ini perihal kubu-kubu itu saya rasa sudah mulai memudar. Mulai membaur kembali. Apa yang dilakukan HMPS PBSI dalam mendukung perkembangan akademik anggota HMPS PBSI untuk berkembang di bidang akademik? Ini bukan saja untuk anggota ya, ini untuk mahasiswa PBSI. Apa sih yang HMPS PBSI lakukan gitu? Kayaknya kemarin ada membaca puisi ya? Iya, ada lomba baca puisi itu insya Allah pasti PBSI memfasilitasi. Karena Prodi juga, Kak Prodi dia menyatakan sikap bahwasanya siap. Ketika ada lomba-lomba, dia akan membantu mahasiswanya. Terus kalau kayak kuliah yang kemarin juga kayak salah satu usaha lah. Iya, salah satu usaha itu untuk pemahaman lebih mendalam tentang akademik PBSI. Iya, akademik PBSI. Jadi PBSI ini tidak hanya bergerak di bidang non akademik. Jadi harus seimbang antara non akademik dengan akademik. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ini nih, bagaimana HMPS PBSI memfasilitasi anggota HMPS PBSI dan mahasiswa yang memiliki minat di luar bidang HMPS PBSI? Itu ada lomba-lomba apa gitu yang jadi salah satu fasilitas yang kita fasilitasi sebagai pengurus HMPS, salah satunya kemarin ada kegiatan yang diadakan oleh UKM Senior. Jadi itu banyak cabang olahraga yang dimainkan. Salah satunya ada Mobile Legend. Oh iya. Kemarin sempat di grup ya. Futsal. Iya. Kemudian kalau yang lainnya itu kita ikut puisi, kaligrafi, dengan ini apa ini? Saya lupa satunya, intinya kita terjun. Kita memfasilitasi dan HMPS PBSI yang memfasilitasi itu untuk kemudian mereka tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan registrasi pembayarannya.
Oh Iya. iya. Kemarin kan disuruh minta KTP ya. Iya, minta KTP kakak. Kan biasa kalau mahasiswa itu kayak pengen tapi tidak tahu cara mendaftar gitu. Nah, itu. Jadi saya mengutus anggota saya untuk memfasilitasi itu. Jadi saya hanya komunikasikan terkait tentang proposal dan sebagainya buat fasilitasi mereka daftarkan. Jadi mereka tidak perlu mendaftar, mereka hanya perlu mempersiapkan diri. Ya, bagus sekali nih kayak kegiatan-kegiatan ini kayak perlu dikembangkan ya. Oke, lanjut. Bagaimana HMPS PDSI memberikan ruang bagi anggota untuk memberikan masukan atau saran terkait dengan kegiatan? Kalau saya sendiri terkait memberikan saran atau masukan itu, saya rasa juga saya ini bukan orangnya anti kritik, tapi saya senang dikritik. Ya. Tetapi ketika kita dikritik, minimal tidak ada solusi di situ. Iya. Karena manusia ini tidak luput dari kesalahan. Karena mungkin ada beberapa orang yang memandang saya kepemimpinan saya otoriter atau saya yang memutuskan sendiri sebenarnya tidak. Akan tetapi ketika keadaan tertentu mendesak saya lakukan itu karena untuk kebaikan bersama, kemaslahatan umat. Kalau saya rasa saran terkait kritikan dan masukan itu pasti saya terima, saya fire. Tapi kemudian itu saya tampung, kemudian saya diskusikan sama teman-teman pengurus. Karena kita bisa dibilang Indonesia negara demokrasi, jadi apapun itu harus didiskusikan dulu terlebih dahulu dan bisa kita mengambil keputusan kecuali memang terdesak keadaannya. Ini salah satu upaya juga untuk menerima saran dan kritik tadi ya. Lanjut, ini mungkin sudah dibahas tadi bagaimana HMPS PDSI mengelola konflik internal di antara anggota. Kalau itu kembali lagi ke sebenarnya itulah fungsinya ketua. Dia tidak boleh berdiri di satu kubu. Dia harus berdiri di tengah-tengah. Dia tidak boleh memilih di kubu A atau kubu B. Nah, jadi kalau saya mengelola konflik itu saya melakukan pendekatan persuasif atau pendekatan emosional. Saya ketahui dulu apa masalahnya, kemudian saya dekati lagi yang kubu ini apa juga masalahnya. Jadi saya tahu ini mereka punya ini. Jadi saya tahu biasanya munculnya konflik internal itu pertama ego, mempertahankan ego masing-masing. Jadi kalau misalnya orang sudah emosi, dia pasti mempertahankan ego. Nah, di situ hadirnya ketua harus bisa menganalisis, jangan sampai dia terpengaruh oleh kubu A dan kubu B karena mereka sama-sama memprovokator. Nah, itu pasti itu jangan sampai dia berpihak ya. Itu harus kita seimbangkan. Kalau saya itu punya teknik ini, tapi belum, alhamdulillah sejauh ini tidak terjadi. Ini salah satu bentuk rasa syukur saya memimpin ini belum ada konflik internal. Tetapi ini untuk mengantisipasi saya punya strategi. Misalnya di kubu A misalnya di ketua kubu A dia bermasalah dengan ketua kubu B, maka dari itu saya mengajak mengopi gitu ya, ala-ala. Saya bilang kita ketemuan dulu dan tapi kubu B ini saya kasih tahu juga, nanti kita ketemuan di sini. Nah, di situ kan secara tidak langsung kalau misalnya mereka ketemu kenapa ini dia ketemukan saya. Nah, di situ secara tidak langsung saya luruskan. Tapi saya harapan saya semoga tidak ada. Tapi yakin dan percaya mungkin entah di belakang saya pasti ada itu konflik-konflik seperti itu. Saya yakin, cuma mungkin mereka tidak menunjukkan secara langsung. Itu salah satu saya akui, saya applause juga, mungkin itu salah satu bentuk keprofesionalan mereka gitu. Karena mereka harus bisa mengesampingkan ego dengan organisasi. Ketika mereka membersamai antara ego dan organisasi, yakin dan percaya HMPS PBSI ini akan mandat, tidak akan bergerak maju. Ya. Oke, lanjut. Apa yang menjadi kegiatan rutin HMPS PBSI untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan antar anggota? Kalau untuk meningkatkan hubungan antar anggota itu antar anggota mungkin sama mahasiswa juga ya? Oh iya, sama mahasiswa. Untuk sejauh ini ya saya rasa untuk meningkatkan itu belum ada, tetapi ya secara yang saya lihat aman-aman saja. Artinya antara senior semester 1 dengan junior semester 1 dengan 3 dengan 5 dengan 7 dengan yang semester di atasnya, saya rasa aman-aman saja karena kegiatan gitu. Oh, itu salah kemarin itu kita mengadakan tapi ini bukan di kepemimpinan saya, tapi saya ikut
turun langsung di situ kemah sastra. Iya. Kemah sastra itu secara tidak langsung kan menumbuhkan rasa kekeluargaan kita sesama pengurus maupun anggota. Iya kan, Maksudnya pengurus dengan mahasiswanya. Itu salah satu bentuk. Kan dari semester Iya. semester 1 3, 5, 7. Nah, itu kita bergabung di situ. Nah, sama-sama kita membangun rasa kekeluargaan itu. Jadi kalau untuk kepemimpinan Zidan bakalan ada lagi kegiatan ini atau tidak? Insya Allah pasti saya adakan. Tapi saya rasa saya sudah menjabat kurang lebih 7 bulan. Ya insya Allah mungkin 5 bulan ke depan lagi saya demisioner. Oke. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana HMPSPBSI aktif dalam kegiatan sosial dan kepedulian masyarakat? Untuk HMPSPBSI ini untuk aktif dan dalam kegiatan sosial dan masyarakat ini sebenarnya masuk di dalam proker kakak. Karena saya ini punya ide bahwasanya PBSI ini harus, ini kan kita mau mendekat lagi nih dengan bulan suci Ramadan. Iya. Ini saya sudah diskusikan terkait ini, tapi mungkin Kaprodi belum mengiyakan atau bagaimana. Di dalam sosialisasi nanti ketika bulan Ramadan saya mau mengadakan safari Ramadan. Nah mungkin itu kegiatannya, kita 7 hari kita pergi ke daerah, kita selain kita memberikan kerohanian atau religius, kita bisa secara tidak langsung kita bikin kegiatan-kegiatan yang berbau dengan PBSI. Secara tidak langsung kita bukan mungkin bahasanya kita bukan sosialisasi di situ, akan tetapi secara tidak langsung membuat mereka penasaran dari mana mereka ini sebenarnya. Dan sedikit memperkenalkan. Itu sedikit memperkenalkan, karena orang kalau kita langsung ibaratkan langsung kita kasih kita sosialisasi, pasti mereka sudah pasti ini gitu. Mahasiswa. Apa ya mahasiswa ini pasti mau cari-cari mahasiswa. Jadi pendekatannya. Pendekatannya sedikit harus kita. Cuman disenggol-senggol sedikit ya PBSI. Dan mereka orang itu cenderung begini. Kalau kita langsung to the point, orang itu sudah tahu. Tapi kalau mereka penasaran, pasti mereka akan ingin tahu lebih dalam kembali. Oke, itu ya salah satu upaya ya. Iya, ini masih upaya. Insya Allah saya upayakan. Oke, lanjut. Apa ada upaya untuk pengembangan kemampuan kepemimpinan bagi anggota HMPSPBSI? Kalau untuk pengembangan kemampuan kepemimpinan bagi anggota HMPSPBSI, saya rasa di LDK itu sudah diajarkan teorinya, akan tetapi ya kembali lagi ke mahasiswanya kembali toh, karena mau bicara tentang kepemimpinan apapun itu kalau mereka juga tidak siap ya susah juga gitu. Tapi ya kembali lagi dengan statement saya di awal, setiap orang memiliki jiwa pemimpin, tapi tidak semua orang mau menjadi pemimpin saja. Kalau saya tidak perlu kayak berbicara banyak tentang kepemimpinan, karena saya rasa kepemimpinan itu akan muncul dengan sendiri. Tidak perlu kita didorong orang-orang, kamu harus jadi ini. Saya tidak memaksakan itu. Walaupun memang saya naiknya HMPSPBSI ini ada dorongan dari senior, tetapi jujur saya murni dari dalam hati saya memimpin ini memang ini sudah kayak memang saya takdir memang kamu harus memimpin ini sudah. Dorongan dalam hati, bukan dorongan dari omongan senior. Walaupun itu ada intervensi. Untuk mahasiswa harus ada kesadaran. Iya, harus ada kesadaran itu. Kalau mereka mau peduli ya salah satu dari mereka harus bisa. Insya Allah siapapun yang menggantikan saya di sini harapannya lebih baik dari saya. Oke, lanjut. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam memimpin HMPSPBSI? Kalau tantangan terbesar saya dalam memimpin HMPSPBSI pasti perbedaan pendapat yang pertama. Karena seharusnya juga saya sudah diskusikan dengan Wadik 3. Saya sudah bilang, Pak, sebenarnya ini saya belum waktu saya memimpin. Karena saya rasa juga kemampuan saya memimpin ini masih di bawah rata-rata. Tetapi kenapa saya berani maju untuk memimpin HMPSPBSI? Karena memang tekad dan niat saya itu memang ada untuk memajukan HMPSPBSI. Wadik 3 dia bilang, oh iya tidak apa-apa, kalau bisa usahakan kembali semester selanjutnya yang memimpin HMPSPBSI ini harus dari semester 5, karena sesuai ADART. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu apa itu ADART. Jadi ADART itu adalah suatu aturan yang mengikat di dalamnya terkait tentang keorganisasian. Nah di situ kalau singkatannya ADART itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, itu sama seperti undang-undang, di situ tidak diatur semua. Nah di situ dalam satu aturannya itu ya salah satu persyaratan sebagai ketua itu harus semester 5.
Dan saya ini sudah kalau mau di demo sudah ada bahasa-bahasa kemarin itu yang mau demo saya, tapi ya itu lagi karena memang kebutuhan yang mendesak fair-fair saja. Tapi kalau bicara tentang aturan, saya ini sudah menyalahi aturan. Ada alasan kuat untuk dilengsarkan Ya, mungkin. alasan sudah kuat, tapi alhamdulillahnya mungkin masyarakat atau mahasiswa PBS ini dia paham akan hal itu karena memang tidak ada lagi yang mau memumpuni. Bukan berarti ini bukan saya yang kayak alasan kamu gitu, ya, tapi bukan memang saya sudah terjadi gitu. Ya, sudah terjadi, bukan saya itu bukan kemauan saya, tapi memang kebutuhan. Jadi saya fair-fair saja di situ. Apa harapan dan visi Anda sebagai Ketua HMPS PBSI untuk masa depan keberlangsungan HMPS PBSI? Kalau harapannya pasti kedepannya harus lebih baik dari kemarin. Untuk visi saya tidak terlepas dari tujuan Universitas Muhammadiyah kan terkhususnya prodi, yaitu terwujudnya himpunan yang berakhlak mulia, unggul dalam pembelajaran, kebahasaan dan kesastraan, serta memiliki jiwa entrepreneurship yang Islam. Lalu itu visi dari saya. Jadi mungkin untuk soal lebih banyaknya lagi bisa nanti kita diskusikan di luar, karena untuk juga diskusi yang seperti itu mungkin panjang ya. Iya, kalau mau dikaji itu panjang. Kalau saya bisa ambil visi ini itu panjang sekali karena ini juga butuh waktu banyak, intinya butuh waktu panjang untuk membahas. Untuk saya jabarkan kenapa saya bisa ambil visi ini. Oke. Terakhir nih, mengikat waktu ya. Iya. Oke. Apa kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada anggota HMPS PBSI yang kamu miliki saat ini? Kalau bicara tentang kesan, pasti yang pertama kesannya agak sedikit shock. Ya, karena tidak pernah terbayangkan bisa sejauh ini saya di PBSI, apalagi sampai menjadi ketua himpunan. Itu suatu kehormatan bagi saya juga untuk memimpin teman-teman sekalian. Ya, yang kedua kesannya juga alhamdulillah kepengurusan saya ini mudah bisa diatur. Kalau mudah gampang bisa diatur. Ya, anggota-anggotanya ya. Ada yang lari-lari, ada yang komitmen, jadi bisa dibilang ya tidak masalah bagi saya. Intinya kesadaran dalam bermahasiswa untuk membangun HMPS PBSI ini ke depannya itu lebih baik kembali, lebih baik lagi maksud saya. Pesan untuk pesannya. Itu pesan. Itu masih kesannya tadi. Ya, untuk pesannya. Mungkin bisa. Oke, buat pengurus HMPS PBSI, pesan saya tetap loyalitas kepada prodi, jangan kepada saya. Ketika Anda loyalitas kepada saya, ketika kepemimpinan saya berakhir, pasti teman-teman akan pergi dan lari dari prodi itu sendiri. Ketika Anda loyalitas kepada PBSI, siapapun pemimpinnya nanti ke depannya, harapan saya juga tetap jaga loyalitas itu. Tetap loyal kepada PBSI untuk membangun PBSI ke depannya lebih baik kembali. Ikuti segala bentuk kegiatannya. Jangan karena saya sudah tidak nanti memimpin kembali teman-teman, tidak mau lagi berpartisipasi, harapannya juga tetap sadar akan status kita sebagai mahasiswa PBSI. Dan ketika pun saya sudah tidak memimpin nanti, saya pastikan diri saya akan tetap loyal kepada PBSI. Itu pesan saya buat teman-teman. Jadi jaga loyalitas kita di HMPS PBSI, terkhususnya untuk membangun prodi PBSI ke depan. Ya, kakak itu. Mungkin itu sampai di sini podcast kita hari ini. Ya. Terima kasih untuk Sama-sama waktunya. kakak. Untuk teman-teman, mungkin sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih untuk sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you again teman-teman sekalian.